Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya meningkatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa hadir di sini dan memberikan kesehatan. Semoga kita juga diberikan kemuliaan, diberikan rahmat dan ridho serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendengarkan kajian yang pada hakikatnya adalah ilmu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu kemudian kita mengulang-ulang mengkajinya supaya kita tidak pernah lupa. Jamaah sekalian yang saya muliakan, terutama Pak Haji, marilah kita tidak henti-hentinya memberikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga beliau nanti kelak memberikan syafaat atas izin Allah di kemudian hari kepada kita, sehingga kita bisa bersama beliau di sorga. Amin ya rabbal alamin. Rabbis rosli sodari wa yasirli amlil uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mari kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun tema yang akan saya sampaikan, kalau yang saya bawakan itu biasanya ciptaan saya, tetapi ini saya sampaikan adalah dari berbagai rangkuman ilmu-ilmu dari para ulama yang kemudian kita jadikan menjadi satu kesatuan. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita. Mungkin ini sudah pernah kita bawakan dan sudah pernah kita mendengarkan di majelis-majelis yang lain. Hanya saja kalau kita mengulang-ulang, biasanya kita lebih memahami apa yang ada di belakang ilmu Allah yang begitu luas ini. Saya sengaja membuat tema bersegera berbuat kebaikan ini adalah karena ingin memberikan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi sejak dahulu sudah diramalkan, sudah tercatat di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa semakin zaman, semakin macam permasalahan yang ada. Dengan bersegera berbuat kebaikan, tentu kita akan mendapatkan hikmah, lalu kemudian keburukan-keburukan yang mungkin terjadi bisa kita hindari. Salah satu dalil atas perintah Allah untuk melakukan bersegera ini adalah surat Al-Baqarah ayat 148. Ya,
Allah menyebutkan yang artinya kira-kira, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Jadi setiap umat itu ingin dikatakan oleh Allah ada kiblatnya, ada masanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi ini perintah Allah. Kenapa kita harus bersegera? Berlomba-lomba itu kan berarti bersegera. Ya. Kenapa harus bersegera? Karena Allah memberikan perintah kepada kita agar kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di mana saja pun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa pada hari kiamat itu janji Allah itu benar. Seringkali kan kita mengatakan, apalagi ada satu pemahaman namanya itu Freemason, ya. Freemason atau Iluminasi. Mereka itu tidak mempercayai adanya hari kiamat. Oleh karena itu, maka Allah memberikan ayat ini agar setiap masa ada saatnya, tetapi kamu pun akan dikumpulkan di akhirat. Oleh karena itu, bersegeralah. Tapi kan itu masih lama, kita tidak tahu. Kejadian esok lusa itu kita tidak pernah tahu entah apa yang akan terjadi. Dan usia, saya mau mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Pak Haji dahulu, mungkin sudah beberapa tahun lalu. Setiap kita itu ada masanya. Waktu kecil bermain, lalu kemudian setelah dewasa sibuk pula dengan sekolah, pendidikan, lalu kemudian setelah itu berkeluarga, maka sibuk mengurusin anak, mendidik anak, mencari nafkah. Lalu kemudian setelah tua, sibuk pula dengan ujian mungkin yang akan diberikan oleh Allah. Bisa kemiskinan, kan ada ayat yang diberikan Allah, ketakutan, kemiskinan, kekurangan, kesehatan yang kurang. Nah, itu dasar daripada kita harus bersegera. Jadi tidak ada alasan buat kita lagi untuk menunda-nunda perbuatan bersegera itu. Nah, setiap orang ada masanya. Toh dulu ada masa ketika kitab Taurat datang, kitab Zabur, Taurat, Injil. Maka itu adalah masa mereka. Sudah selesai masa itu. Ya? Maka kiblatnya pun ada, ya. Oleh karena itu Allah meminta kepada umat Muhammad melalui Al-Quran, berlomba-lombalah berbuat kegiatan. Berlomba-lomba maksudnya itu tidak hanya berlomba-lomba dalam bentuk banyak, tetapi berlomba-lomba dalam bersegera. Kita tidak tahu entah apa yang terjadi esok lusa. Jadi ini satu perintah yang tidak bisa kita katakan, nanti sajalah. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan, saya akan mengumpulkan kalian. Jadi membantah pendapat daripada orang-orang itu bahwa tidak akan ada kehidupan setelah kematian nanti. Ternyata ada. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ada balasannya bagi mereka yang bersegera. Ya. Dan ini juga dalil bahwa Allah juga mengatakan di dalam beberapa Al-Quran ini perlu kita ketahui bahwa tidak hanya satu. Ya.
maka kami memperkenankan doanya. Ya, Al-Anbiya ayat 90 artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Ini pasti ada kaitannya nanti ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Allah ingin mengatakan, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah itu, seperti apa yang kita katakan di sini kan, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Artinya istrinya. Siapa ayahnya Yahya ini? Zakaria. Yang lama tidak memiliki anak. Itu Pak Habib. Lama sekali dia tidak menghitung anak. Kenapa dia dikabulkan doanya? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan perbuatan baik. Jadi ini keuntungan doa kita, hajat kita, keinginan kita, ya, kesehatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan ekonomi yang seimbang antara kebutuhan, ya, antara kebutuhan dengan pendapatan kita, maka bersegera. Allah memberikan perintah kepada kita. Kami pun, kata Allah, memberikan Yahya. Sebegitu lama Zakaria tidak punya anak, maka diberikan. Karena apa kami memberikannya? Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang selalu bersegera. Ini satu dalil lain ketimbang selain Allah menyuruh kita bersegera, juga Allah memberikan imbalan bagi mereka-mereka yang bersegera. Padahal dalam mengerjakannya masih perbuatan mereka itu harap-harap cemas. Ya kan, kita wajar. Kalau kita sholat, bersegera sholat. Sholat itu juga bersegera. Sudah kita mendengarkan azan, tidak ada lagi alasan buat kita untuk mengerjakan yang lain. Karena kita akan mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Bersegera, cepat-cepatlah. Yang ada sedang menulis, tutuplah dulu bukunya. Yang sedang membaca, tutuplah dulu bukunya. Bahkan yang sedang membaca Al-Quran pun istirahatlah dulu. Pergilah kamu menyongsong azan itu untuk mengerjakan salat. Ini salah satu perbuatan baik. Perbuatan baik yang wajib kita lakukan. Lalu kemudian dalam Ali Imran ayat 114 Allah mengatakan, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang bersegera itu, kata Allah, adalah termasuk orang yang saleh. Kita kan seringkali bertanya di dalam hati kita bahwa saya ini sebenarnya sudah melakukan sholat 5 waktu. Lalu setelah melakukan sholat 5 waktu, saya sudah juga melakukan puasa Senin Kemis. Bahkan ada yang melakukan puasa Daud. Saya sudah bersedekah.
Saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi terkadang di hati kita muncul, apakah Allah menerima amal-amal saya? Nah, kata Allah apa? Orang yang bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan itu dijamin oleh Allah adalah orang-orang yang saleh. Jadi kita tidak ragu. Ya, mereka adalah orang-orang yang saleh. Jadi banyak kemanfaatannya bagi mereka yang bersegera itu. Di samping memang adalah sebuah perintah, selain itu ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ya, tadi ada mendapatkan anak seperti Zakaria, berarti itu sebuah keberuntungan. Bisa Allah memberikan imbalan kepada kita, lalu kemudian Allah mengecap kita sebagai orang yang saleh. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menyebut kita itu sebagai orang yang bersegera, yang diberikan sebagai amal saleh, sebagai nama atau sebutan orang-orang yang saleh. Kemudian, nah ini dia, kenapa harus bersegera kepada kebaikan? Karena waktu lapang dan sempit. Pada ayat surat Ali Imran ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin artinya saja saya sampaikan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kata Allah, tidak ada waktu yang tepat kecuali melakukan secara rutinitas, kontinuitas, setiap saat. Ya, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi kalau bersegera itu seperti itu. Jadi orang yang berbuat segera itu, berbuat baik itu, ya orang yang menafkahkan hartanya. Nah ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kamu tetap harus melakukan kebaikan itu dan harus melakukan bersegera kepada kebaikan itu maupun waktu lapang dan sempit. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk menunggu. Ya nantilah kalau saya sudah dapat uang yang banyak baru saya memberikan nafkah kepada orang lain. Menurut pemahaman saya sudah katakan sering ya, kalau kita bertemu tidak mesti harus 100.000, 50.000 jadilah. Tidak mesti 50.000, 25.000 pun jadilah. Tidak ada 25.000, 5.000 pun jadilah. Tidak juga ada 5.000, 1.000 pun jadilah. Tapi selalu berusaha untuk memberikan. Berusaha memberikan itu di waktu lapang maupun sempit, itu berarti adalah kesegeraan. Jadi perbuatan memberikan nafkah itu diumpamakan oleh Allah adalah perbuatan baik. Waktu lapang dan sempit adalah kesegeraan. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Kalau mau mendapat kebaikan di dalam bersegera berbuat tersebut. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, tidak boleh ada sedikit pun
keraguan. Jadi ini ilmu yang sudah lama memang kita sudah sering mendengarkan. Tapi ternyata memang Allah di dalam surat Ali Imran ini memang mengatakan berbuat kebajikan itu bersegera. Ada dalil berarti yang disebutkan oleh Allah kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menunggu waktu-waktu yang sudah senang baru berbuat kebaikan. Kenapa harus? Ya, kenapa harus sih bersegera berbuat kebaikan ini? Ada satu hadis dari Abu Hurairah di dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sering kita dengar. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan yang bagus sebelum datangnya macam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Apa yang dimaksud daripada sabda Rasulullah ini? Sabda Rasulullah ini ingin mengatakan kepada kita, sebelum persoalan dunia ini muncul, kita kan sudah tahu sekarang ini berbagai macam persoalan yang datang. Makanya Rasulullah mengatakan bersegeralah amalan-amalan yang bagus. Apa amalan yang bagus kita semua sudah tahu. Ya. Amalan yang rutinitas, kalau Rasulullah itu mengatakan itu tidak banyak, jika tidak sanggup, sedikit, kecil, tetapi rutin. Rasulullah selalu mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan tidak mesti harus 1 juz hari ini, tapi besok tidak baca Al-Quran, lusa tidak baca Al-Quran, nanti seminggu lagi baru baca Al-Quran. Kalau boleh mengutip Adi Hidayat itu tidak bisa 1 juz, ya, 1 ayat surah, 1 surah, ya, tidak bisa juga, ya 1 ayat jadilah. Kalau nggak bisa juga alif lam mim. Itu menurut Adi Hidayat saking perlunya berbuat kesegeraan terhadap amal-amal soleh itu. Jadi ini informasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Akan datang zaman fitnah, macam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita itu kan sebuah perumpamaan yang kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi itu. Kemarin ada beberapa peristiwa yang kita tidak mengerti entah dari mana munculnya, tapi tiba-tiba saja ada bom di Makassar. Lalu kemudian ada lagi seorang wanita. Ini kita tidak tahu, ini fitnah. Kalau dalam Islam ini fitnah. Siapa yang benar sesungguhnya? Ya kan? Perlu kita memahami itu, mengikuti itu. Kemudian kesibukan dunia. Ya. Yang entah apa saja muncul di dunia ini, lalu kemudian kita tidak bisa ikut di dalamnya. Ingin kita menolak, tapi kita tidak bisa menolaknya. Ya, kata Rasulullah, ada amalan-amalan yang
tidak kami lakukan, jangan dilakukan. Tapi terkadang kita melakukan amalan-amalan, misal itu ada kalau di Bangka kalau tidak salah ya, buang jong namanya ya. Ya, membuang sial dengan beramai-ramai datang ke pinggir laut memberikan entah apa-apa itu, sesajen-sesajen, itu tertolak. Dan itu muncul setiap saat. Dan ini adalah malam yang gelap gulita bagi Allah, bagi Rasulullah. Kenapa disebut malam yang gelap gulita? Karena orang tidak tahu ini kebenarannya. Tidak ada perintahnya. Cuma coba deh, orang yang alim sekalipun ikut melakukan itu. Dan di banyak daerah. Kemarin Kak Reza mengatakan balimau, ya kalau di Minangkabau, balimau, mandi beramai-ramai, ya terjun ke sungai, disitulah wanita, disitulah pria. Mungkin bukan mandinya yang salah, tetapi beramai-ramai antara wanita dengan pria yang hanya pakai segini, ya, lalu kemudian terjun ke sungai. Itu Pak Reza mengatakan kemarin. Dan saya karena dekat dengan Provinsi Sumatera Barat, memang tidak hanya di sana. Di kampung saya pun, karena saya di perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, pun terjadi. Pergi ke sungai beramai-ramai. Dan saya pernah ikut melakukan itu ketika masa kecil. Ya kan? Disinilah teman kita sekolah SD, disitulah teman kita sampai ibunya, bapaknya di situ beramai-ramai di situ. Tidak ada yang pakai jilbab. Ya, mereka menganukan itu salah satu malam gelap gulita perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam Riyadhus Shalihin sebagai fitnah ya yang datang pada masa ini. Ada perintah bersegera juga di dalam hadis, perintah bersegera ya dari hadis di atas tadi. Ada perintah bersegera, jangan menunda-nunda perbuatan. Karena kita tidak tahu apa masih ada kesempatan hari esok. Nah itu salah satu ya. Dan mungkin akan lebih banyak kegiatan yang lain, malah yang keduniawian. Sehingga untuk mencari surga menjadi tertinggal. Besok akan banyak kegiatan yang kita tidak bisa lagi. Besok hari Senin, wah saya hari Senin gak bisa. Kenapa? Saya sudah terjadwal padat. Nah itu perintah daripada Allah ya. Nah ini tadi kan saya katakan di judulnya itu bersegeralah kepada kebaikan. Jadi orang yang bersegera kepada kebaikan ternyata Allah akan memberikan imbalan. Di dalam surat Al-Jaljalah ayat 7 ya. Az-Jaljalah ya. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi ini janji Allah. Siapa yang berbuat kebaikan, dalam bersegera berbuat kebaikan itu, maka Allah memberikan balasan. Jadi tidak ada orang yang berbuat baik tidak diperhatikan oleh Allah. Lalu kemudian satu lagi ayat Al-Baqarah 195 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Ini terkadang kita sangat abaikan ayat ini. Padahal filosofi daripada ayat ini begitu dalam. Apa? Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berarti kalau Allah suka sama kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Jalan kita diluruskan oleh Allah. Ya kan? Segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah. Dari yang kurang dicukupkan oleh Allah. Karena Allah menyukai kita. Terkadang kan orang mengabaikan sekali satu ayat itu, diabaikan oleh Allah. Sudahlah. Iyalah Allah menyukai, lewat saja. Padahal Allah kalau sudah menyukai kita, maka apapun yang hendak kita perbuat, kehendak kita, yang sulit bagi kita, dimudahkan oleh Allah. Dan kata Allah di surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau kita berbuat baik, dengan segera itu tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kita seringkali merasakan bahwa tidak ada kebaikan pada diri kita. Kita merasa menangis terkadang saking banyaknya persoalan hidup yang kita alami. Seolah-olah Allah tidak berbuat baik. Padahal di ayat lain kan Allah mengatakan, sangkaku adalah sangka hambaku. Jadi kalau kita menyangka bahwa Allah itu baik sama kita, maka atas izin Allah, ya, insya Allah Allah pun akan baik sama kita. Dan dijelaskan oleh Allah di dalam Ar-Rahman ini. Tidak ada balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan pula. Jadi ini perlu kita renungkan ayat-ayat Allah yang agung ini. Karena tidak ada ayat yang tidak agung, tidak mulia, yang membimbing kita kepada setiap perlakuan yang baik. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 261 makin diperkuat oleh Allah kebaikan beliau, kebaikan Allah itu imbalan yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan perbuatan baik atau nafkah yang kita keluarkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran barang siapa yang Dia kehendaki. Dan maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tadi di ayat ini sudah disebutkan, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Tentu melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang yang berbuat baik itu sudah disukai oleh Allah, berarti dikehendaki Allah. Jadi tidak perlu ada lagi keraguan buat kita. Apabila kita berbuat baik dan Allah mengatakan di situ berlipat ganda akan kuberikan kepada kalian. Ya. Ini sudah sering kita dengarkan. Tapi seringkali kita alfa karena mungkin kita merasa bahwa alfa itu lupa. Tidak hadir terkadang. Pengertiannya seperti lupa. Tapi ada juga kita terkadang tidak mengabaikan. Sudah-sudahlah. Padahal tiap hari seharusnya pekerjaan kita itu
disertai dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Kita bekerja sampai di tempat kerja kita, kalau ada orang yang kita ketemui berbuat baik itu mengucapkan assalamualaikum saja sudah berbuat baik. Ya kan? Apapun pekerjaan kita, di rumah, lewat dari seberang rumah entah siapa yang kita lihat, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sudah kebaikan. Atau kita membaca istighfar, mengingat Allah. Setiap melakukan pekerjaan setiap hari, ungkapkan, baca bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah sangat menyenangi setiap melakukan sesuatu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru ketika kita duduk di kursi kita, alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah saya sudah sampai. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Memang terlihat seperti alim sekali kita ini. Memang kita ingin menuju kealiman. Memang kita ingin menuju kesolehan. Ya. Supaya Allah memberikan lipat ganda terhadap imbalan apa saja yang kita lakukan. Tadi ada soal fitnah. Di dalam Al-Quran itu surat Mumtahanah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah ya Tuhan kami. Surat 60. Oh iya. Surat 60 ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Karena tadi kita sentuh mengenai soal adanya fitnah di zaman-zaman yang akan datang itu. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya agar Allah memberikan ampunan bagi kita dan tidak terjebak pada zaman-zaman fitnah yang ada sekarang ini. Sekarang ini luar biasa. Dan Allah sudah mengatakan di awal tadi itu, setiap umat ada masanya. Nah masa kita sekarang, bahkan ada yang mengatakan ada kelompok-kelompok yang menunggu Dajjal. Ya kan? Ada orang-orang yang menunggu Dajjal, yang si mata satu itu. Dan ada yang sudah terlihat. Kalau kita lihat dolar Amerika itu memang ada di situ segitiga yang terpancang kan? Itu mata satu dia. Coba perhatikan dolar US itu pasti ada. Jadi mereka sangat percaya bahwa suatu ketika ada yang datang yang bermata satu. Nah ini sebuah kelompok yang tidak bisa diganggu gugat, tidak berani orang, dan itulah sebenarnya yang melakukan fitnah kepada kita. Banyak keburukan-keburukan yang terjadi di Indonesia ini pun fitnah-fitnah yang terjadi sehingga kita susah. Betapa setiap hari susahnya kehidupan itu karena banyaknya fitnah. Uang kita semakin rendah harganya, sementara uang orang lain semakin tinggi. Inilah salah satu ya. Jadi ada doa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghilangkan daripada zaman fitnah itu. Surat Al-Mumtanahah ya, surat 60 tadi ya Pak ya.
ayat 5 ini, ya Tuhan kami. Jadi kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Jangan lagi kita dijadikan sasaran fitnah yang terjadi. Ya, susah kan? Kita ini di sini umat Islam ini, kita satu jamaah ini mungkin ya, jamaah ini banyak yang merasakan kesusahan. Tidak hanya bapak ibu saya pun demikian. Susah. Setiap hari ada saja kesusahan. Tidak anak tetangga, tidak tetangga pekerjaan. Tidak kesehatan, kesakitan. Itulah zaman fitnah. Itulah zaman yang ada. Ya. Disusahkan. Ya. Kemarin saya melihat videonya Sapik Basalamah, dia mengatakan di dalam video itu, orang yang berjenggot apalagi sudah agak tua langsung dibilang teroris. Dia bilang begitu. Kemudian ibu-ibu yang pakai cadar keluar sedikit dikatain, diomongin. Itulah fitnah dari luar. Ada sekelompok manusia di dunia ini yang ingin menghancurkan Islam. Jadi kita harus waspada terhadap zaman yang ingin menghancurkan Islam ini. Dan kita jangan terpengaruh, bagaimanalah ini. Mereka kan begitu, kita kan tetanggaan dengan orang yang seperti itu. Jika kita sudah menganggap itu di luar kemampuan kita, maka kita tidak usah ikut-ikutan. Tapi kalau masih bisa toleransi, ada teman saya mengatakan, dia pergi yasinan, tapi dia diam saja. Ya, dia berdoa, dia dengarkan surat Yasin itu. Mungkin hal seperti itu masih bisa diterima mungkin. Saya tidak tahu hadisnya ya. Mungkin itu ada ahli hadis, ada gurunya. Tapi seperti itulah zaman yang semakin gila kata orang ini. Ya. Dan lebih banyak mereka yang menghendaki dunia ini ketimbang mereka-mereka yang ingin beramal saleh. Jadi dari doa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa zaman akan datang, zaman yang fitnah akan datang. Dan fitnah kaum kafir. Tadi saya katakan fitnah itu bisa jadi dalam diri kita, ternyata dari kaum kafir. Maka sampai sempat, kalau kata Allah di sini di dalam Al-Baqarah ayat 93, Bismillahirrahmanirrahim, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan hanya semata-mata kepada Allah. Tetapi jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Itu sakingnya. Jadi kalau mereka sudah memerangi kita, Allah mengatakan perangi mereka. Tapi kalau mereka sudah diam, itu artinya kalau ini ayat Al-Quran ini, jika mereka berhenti, maka mereka dibaiki juga, kan harus baik juga kepada orang yang sudah berhenti memusuhi kita. Kita tidak boleh juga. Ya. Kaum kafir tidak akan berhenti mengganggu atau malah jika bisa membalikkan akidah imanmu. Kita ingat firman Allah, walan tardo ini, ya, Al-Baqarah ayat 120. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tuh, terbukti. Mereka akan buat semua itu
Coba lihat, main bola kaki itu dari jam berapa main bola itu? Sore. Jam 4 taruh. Tapi jam 3.15, jam 3.18 kita sudah sholat. Jam 2:30 orang sudah berbondong-bondong ke sana. Bola ini dari mana sih asalnya? Dari dunia jahiliyah, dari dunia kafir. Jadi tidak sholat lagi mereka. Ya? Jadi mereka tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Ini peringatan yang diberikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Firman-Nya yang agung ini menyebutkan kepada kita. Firman Allah yang agung itu. Berbagai macam cara. Sampai-sampai masa pandemi ini banyak pendapat terkadang yang disampaikan orang. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Ya kan? Itu fitnah. Itulah zaman di mana kaca balau akan datang. Dan mereka tidak akan senang sebelum kita mengikuti mereka. Seperti itu kira-kira perumpamaan, ya, atau seperti itulah yang dikatakan oleh Allah. Allah sudah tahu semuanya skenario dari dulu sampai akhir zaman. Sehingga Allah menurunkan wahyu melalui firman Allah ini kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Hati-hati. Fitnah dengan kebohongan. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 23. Ya. Artinya kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah kami Tuhan kami tiadalah kami mempersekutukan Allah. Demi Allah Tuhan kami tiada kami mempersekutukan Allah. Itu akan kata mereka. Rasulullah mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan mereka orang musyrik itu membohongi orang-orang muslim. Mereka pasti mengatakan sesuatu hal yang seolah-olah oh iya ya. Mereka sangat baik sama kita. Ya, kalau mereka sangat baik melihat kita kan jadi toleransinya sangat tinggi jadinya kan. Sehingga kita bahkan banyak yang terikut. Ya, anak-anak kita wanita banyak yang ikut memiliki suami-suami yang beragama di luar daripada Islam. Begitupun suami-suami banyak yang mengikut agama Islam. Banyak yang murtad. Terkadang tanpa terasa memurtadkan diri. Tidak pernah sholat. Ya kan? Saya ini masih kerja. Kamu tidak pernah merasakan bahwa saya ini kerja mengaduk semen setiap hari. Mana bisa saya sholat? Kan saya kotor. Mentang-mentang kau di belakang meja. Itu alasan-alasan kita terkadang. Ya, sehingga kita tidak melaksanakan sholat. Padahal saya lihat di Al-Furqan ini ada banyak tukang-tukang yang kotor. Ya. Jam 11:30 mereka membersihkan diri. Lalu kemudian ikut sholat. Ya. Nanti mereka bekerja lagi. Habis sholat zuhur, sholat asar mereka ikut sholat asar. Jadi bukan alasan
Tidak bisa. Orang di desa, di sawah mencangkul. Begitu jam 11 berdentang, mereka pulang. Balik ke kampung dari sawah. Mandi langsung sholat di masjid. Itu di Minangkabau sampai ke Mandailing. Mandailing di kampung kami ini, Tapanuli Selatan. Itu terlihat itu. Nah, kita banyak alasan. Alasan kita, waduh. Dan ini orang-orang fitnah yang seperti ini selalu ada bagi orang-orang yang fasik, orang-orang Islam yang fasik, orang-orang kafir. Tadi orang kafir. Nah, kenapa kita harus bersegera? Di awal tadi kan saya menyebutkan bersegera karena Islam itu bukan agama yang bermalas-malas. Orang Islam gak boleh malas. Ya, itu makna daripada bersegera. Tidak boleh malas-malas. Islam memerintahkan pemeluknya untuk bersegera melakukan kebaikan yang banyak. Salah satu yang sangat sulit kita lakukan, misalnya ini, Pak Habib, menegur Pak Habib. Ada orang terkadang tidak suka menegur Pak Habib. Kenapa sih? Padahal sudah berpapasan. Tegur saja. Assalamualaikum Pak Habib, apa kabar? Sehat nggak? Cukup. Pak Habib tidak akan sombong langsung kemudian apabila kita menegur dia seperti itu. Dan kalaupun dia sombong, wah, aku ini dianggap nian oleh beliau ini ternyata ya. Forget it, lupakan. Itu keburukan dia. Jangan balas kebaikan di dalam Al-Quran. Ayat apa saya lupa, ada salah satu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini perintah Allah sama kita. Tegur saja orang itu. Ya, kalau di masa biasa tidak pandemi, salam saja. Kalau laki-laki salaman ya. Atau mungkin Pak Rudi lagi tidak kelihatan, Pak Haga lagi tidak kelihatan. Sengajakan aja dikit. Pak Haga lagi ngapain? Itu tidak akan mengatakan Pak Haga dan Pak Rudi mengatakan, "Oi, tunduk nian wong ini kepada saya. Dia jalan di sana, dia datang." Tidak akan. Orang baik tidak ada berpikir seperti itu. Dan kalaupun itu terjadi, biarlah. Tapi bangun, Lubis, kau sudah membuat kebaikan. Ya, Habib sudah membuat kebaikan. Itu sulit terkadang untuk melakukan hal yang sekecil itu. Bahkan kalau ketemu dengan kawan, ya udahlah kita lewat sini baik, dia lagi lewat sana, kaget ketemu dia banyak cerita pula. Nah, itu tidak boleh. Ikuti di jalanan. Karena orang yang baik itu tidak akan pernah mendapatkan kejelekan. Karena hatinya baik. Ya. Lalu kemudian tidak boleh bermalas-malas. Dalil bersegera itu yang lainnya adalah Ali Imran 133. Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan bersegeralah engkau sekalian menuju pengampunan dari Tuhanmu. Ya. Dan juga memasuki surga yang luasnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan menunggu-nunggu. Kita banyak dosa. Memohon ampunlah. Salat 2 rakaat, minta ampun. Kan ada salat taubat ya, kalau tidak salah 2 rakaat.
Kapan kita merasa bahwa banyak dosa, bertaubatlah. Tidak ada yang luar biasa di dalam salat itu. Ya. Kemudian segera saat itu atau hari ini. Ini sedikit lagi mohon maaf. Ya, oleh karenanya Rasulullah seringkali mengingatkan umatnya agar tidak menyia-nyiakan waktu luang yang sering kita tidak banyak sadari bahwa waktu sangat berharga. Kekosongan yang tidak diisi kebaikan akan terisi keburukan. Coba bayangkan tuh. Jadi kalau kekosongan waktu kita itu tiba-tiba saja akan datang keburukan. Itu sudah dijamin Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Allah? Di dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kamu selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi orang Islam tidak ada disebut berleha-leha. Saking perlunya bersegera, pekerjaan hari ini tidak boleh selesai esok. Gak ada leha-leha. Istirahat dulu Istirahat boleh, tapi kan ada waktunya. Ya. Kecuali lagi sakit, lagi lelah, tidak bisa lagi kita merasakan sesuatu. Positive thinking terhadap diri kita coba. Memang Pak Bangun sudah melakukan itu belum semuanya. Saya juga masih ingin bersegera. Saya ini mengajak kita untuk bersama-sama. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan yang satu, kerjakan lagi lah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Itu dalilnya Al-Quran. Kita ini tadabbur Al-Quran. Selalu Allah mengatakan, bukan dari saya, bukan dari orang lain. Kan Pak Haji mengatakan, kita tadabburi supaya kita mengerti. Ternyata ada. Umat Islam ini tidak boleh berleha-leha. Ada ayatnya di dalam Al-Quran itu. Ada falsafah hidup 5 perkara. Katanya apa? Rasulullah bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Ya. Ini semua ada tuntunannya diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Walaupun ini hadis, kita harus percaya karena firman Allah itu pun disampaikan kepada Rasulullah. Ya, tidak menunda pekerjaan karena menunda pekerjaan itu awal dari permasalahan. Jadi yang 5 perkara ini tidak boleh kita tidak. Waktu terus berjalan. Mana? Kok kamu bilang waktu terus berjalan itu mana dalilnya? Quran surat 25 ayat 62. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Artinya waktu terus berjalan, silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Jadi ayat ini kita jadikan pelajaran buat kita. Ya. Tadi sudah disinggung tentang adanya kekafiran itu. Ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bersegeralah kalian pada amalan-amalan yang bagus-bagus karena diumpamakan sebagai potongan dalam milap gulita itu. Ada orang katanya pagi-pagi itu menjadi mukmin dan bersore-sore
menjadi orang kafir. Ada lagi yang bersore-sore sebagai orang mukmin, tetapi pagi-pagi sudah menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniawian. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa iman kita ini tetap. Jadi aku akan jadi Islam seterusnya. Usia aku masih muda, aku terus pengajian. Aku sudah dewasa 40. Aku akan tetapkan imanku, aku 60, aku 70, 80, 90, aku 100. Aku tetap akan jadi Islam. Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu tetap dalam iman. Oleh karena itu, jagalah imanmu, bersegeralah di dalam kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi ada zaman yang sangat menakutkan. Kalau menurut saya zaman yang menakutkan itu sekarang inilah sebenarnya. Ya, ini riwayat Bukhari. Tiada datang suatu zaman melainkan apa yang sudah saat itu lebih buruk. Jadi zaman yang dahulu kala dengan yang sekarang lebih buruk. Jadi makanya saya selalu mengutip apa yang kata Pak Haji tadi itu. Lakukan sekarang ketika anak-anak. Karena nanti kalau sudah sekolah, urusan sekolah, banyak sekali urusan sekolah. Apalagi kamu sudah punya anak, kata Pak Haji. Ngurusin anak lagi. Lalu kemudian apa kamu sudah tua nanti sakit-sakitan lagi, ngurusin diri sendiri lagi. Jadi kapan ada waktu, saat manapun bersegera kepada kebaikan, bersegera menjadi Islam yang baik. Ya. Dan Allah katakan di Al-Hadid ayat 21, firman Allah, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Lalu kemudian Allah mengatakan, memperlihatkan, menggambarkan kepada kita di sana ada sungai-sungai, ya, dan sangat luas sekali, ya. Disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikan kepadanya. Sebenarnya kan ini yang kita cari dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada leha-leha. Islam harus jadi pionir, menjadi orang yang hebat. Ya. Firman Allah lagi ayat Al-A'raf 34, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun. Jadi kita punya waktu. Waktu kita juga 10 tahun, 20 tahun. Wah, mungkin setelah saya meninggal 10 tahun lagi kiamat, belum tahu. Kita belum tahu. Kalau 50 tahun lagi, kalau 100 tahun lagi. Jadi tiap-tiap umat mempunyai. Maka bersegeralah kepada perbuatan baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ini pun sudah lewat waktunya. Tapi pasnya memang 1 jam. Tadi juga lebih sedikit. Mohon maaf lahir dan batin. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga kita mendapatkan ilmu dari apa yang kita ungkapkan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.